warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Biologi kelas A yang terdiri dari saya Sabrina Yusuf, Aditya Zitmangge, Adrian Muhammad, dan Rafin Taib. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengenalan hewan. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang karakteristik hewan. Hewan adalah organisme heterotrof multiseluler yang tidak memiliki dinding sel. Beberapa hewan yang disebut vertebrata memiliki tulang belakang. Hewan lain yang disebut invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata lebih dari 95% dari semua spesies hewan saat ini. Sebagian besar anggota kerajaan hewan memiliki karakteristik penting lainnya, termasuk reproduksi dan gerakan seksual. Yang pertama ada organisasi multiseluler. Tubuh hewan adalah multiseluler. Beberapa hewan mengandung sejumlah besar sel. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa tubuh manusia dewasa mengandung 50 triliun hingga 100 triliun sel. Tidak seperti sel organisme uniseluler, sel-sel multiseluler tidak menjalani kehidupan yang mandiri. Setiap sel tergantung pada kehadiran sel lain. Dalam semua kecuali filum hewan yang paling sederhana, ada pembagian kerja di antara spesialisasi. Adalah adaptasi evolusioner sel untuk fungsi tertentu. Sama seperti kontraktor umum menggunakan tukang kayu dan tukang ladeng untuk membangun rumah, organisme multisel menggunakan sel khusus untuk melakukan fungsi tertentu, seperti mencerna makanan, membuang limbah, atau bereproduksi. Jaringan adalah sekelompok sel serupa yang melakukan fungsi umum. Sebagian besar tubuh hewan terdiri dari kombinasi berbagai jenis jaringan. Pembentukan jaringan dari banyak sel individu dimungkinkan oleh sambungan sel, hubungan antara sel-sel yang menyatukan sel-sel sebagai satu kesatuan. Anggota sebagian besar filum hewan memiliki organ, struktur tubuh yang terdiri lebih dari satu jenis jaringan dan khusus untuk jaringan tertentu. Kedua ada fungsi tanpa multiseluleritas, keragaman besar yang ditemukan di dunia hewan tidak akan ada. Ukuran organisme uniseluler terbatas. Selain itu, semua fungsinya seperti reproduksi dan pencernaan hanya ditangani dalam satu sel. Multiseluleritas dan spasialisasi sel telah memungkinkan organisme untuk berevolusi dan beradaptasi dengan banyak lingkungan. Yang ketiga ada heterotrofi. Tumbuhan dan beberapa organisme uniseluler bersifat. Selanjutnya yaitu asal dan klasifikasi. Yang pertama mungkin muncul di laut. Karakteristik struktural invertebrata menunjukkan bahwa mereka adalah hewan multiseluler pertama dan mereka berevolusi dari protista. Karena protista adalah heterotrofik dan eukariotik. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa invertebrata multiseluler mungkin telah berkembang dari koloni protista berflagel yang terhubung secara longgar. Protista kolonial mungkin telah kehilangan flagella. Mereka selama evolusi karena sel-sel individu dalam koloni tumbuh lebih terspesialisasi. Mereka mungkin mirip dengan protista kolonial modern yang menunjukkan beberapa spesialisasi sel seperti beberapa spesies alga. Dalam hal ini gamet berbeda dari sel non-reproduksi. Pembagian kerja serupa pada protista kolonial awal mungkin merupakan langkah pertama menuju multiselularitas. Para ilmuwan sering menggunakan jenis diagram pencabangan yang disebut phylogenetik untuk menunjukkan bagaimana hewan terkait melalui evolusi. Ahli taksonomi telah mengelompokkan hewan ke dalam beberapa filum, yaitu filum tunggal atau filum yang membandingkan fosil hewan, simetri tubuh, pola perkembangan embrio, dan RNA ribosom, RNA dan makromolekul lainnya. Taksonomi adalah cabang ilmu yang selalu berubah. Oleh karena itu, tidak heran jika jumlah dalam nama filum hewan yang sebenarnya terus berubah dan menjadi perdebatan mengenai 30 atau lebih filum hewan yang berbeda. Meskipun beberapa filum mengandung sejumlah kecil spesies. Materi yang berikutnya itu invertebrata. Bentuk tubuh invertebrata berkisar dari tidak adanya simetri tubuh dan jaringan sejati, seperti yang ditemukan pada bunga karen, hingga simetri bilateral dan bagian tubuh khusus yang ditemukan pada Arthropoda.
seperti laba-laba. Invertebrata tidak memiliki tulang punggung. Invertebrata membentuk jumlah sebesar spesies hewan chordata. Nama chordat atau Kawidae mengacu pada hewan dengan notochord, tegas, batang jaringan fleksibel yang terletak di bagian punggung tubuh. Pada beberapa tahap dalam perkembangan, semua chordat memiliki notochord, tali punggung atau kantong faring, dan ekor postanal. Tali punggung adalah tabung berongga di atas notochord. Pygert, Irin J. pouches kecil autopodex dari saluran pencernaan anterior. Ekor postanal terdiri dari jaringan otot dan terletak di belakang pembukaan posterior. Saluran pencernaan beberapa chordata mempertahankan karakteristik chordata awal mereka sepanjang hidup mereka. Pada kebanyakan vertebrata subfilum chordata, saraf dorsal berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang, dan chordat diganti oleh tulang punggung. Pada vertebrata air, kantong faring telah berevolusi menjadi insan untuk bernapas. Meskipun vertebrata hanya satu subfilum kecil, hewan mereka layak didiskusikan dari sudut pandang manusia. Manusia adalah vertebrata, dan ekologi manusia mencakup interaksi ekstensi dengan spesies vertebrata lainnya. Itu struktur tubuh. Tubuh hewan berkisar dari yang tidak memiliki jaringan sejati dan bentuk tubuh yang terorganisir, hingga yang memiliki jaringan yang sangat terorganisir dan bentuk tubuh yang konsimetri. Rencana tubuh menggambarkan bentuk simetri dan organisasi internal hewan. Simetri adalah susunan tubuh di mana bagian-bagian yang terletak pada sistem berlawanan dari suatu sumbu adalah identik. Rencana tubuh hewan dihasilkan dari pola perkembangan hewan. Spons memiliki bentuk tubuh paling sederhana dari semua hewan. Itulah lapisan kuman. Lapisan germinal adalah lapisan jaringan pada embrio. Semua hewan kecuali spons yang tidak memiliki jaringan sejati. Embrio, Cnidaria, dan Ctenophora memiliki dua lapisan germinal. Semua hewan lain memiliki 3 lapisan kuman. Setiap organ dan jaringan muncul dari lapisan germinal. Rongga tubuh. Sebagian besar hewan memiliki beberapa jenis rongga tubuh. Ruang berisi cairan yang terbentuk antara saluran pencernaan dan dinding luar tubuh selama perkembangan. Beberapa hewan seperti cacing pipih memiliki 3 lapisan kuman, tetapi memiliki tubuh yang padat. Hewan ini tidak memiliki rongga tubuh. Rongga tubuh membantu dalam menggerakkan struktur padat berisi cairan yang dapat digunakan otot untuk berkontraksi. Rongga tubuh juga memungkinkan beberapa derajat gerakan bagian luar tubuh sehubungan dengan organ-organ internal, yang memberikan lebih banyak kebebasan bergerak bagi hewan. Akhirnya, cairan dalam rongga tubuh bertindak sebagai reservoir dan media transportasi, nutrisi dan limbah yang berdifusi masuk dan keluar dari sel-sel tubuh. Struktur tubuh dan keterkaitan. Ahli biologi menggunakan kesamaan dalam rencana tubuh dan pola perkembangan untuk membantu mereka mengklasifikasikan hewan dan berhipotesis tentang sejarah evolusi hewan. Ahli biologi menggunakan informasi dari spesies hidup yang masih ada dan spesies yang punah untuk mengembangkan diagram filogenetik seperti yang ditunjukkan film hewan yang ditunjukkan pada cabang diagram filogenetik yang sama seperti cacing pipih dan rotivera. Dianggap terkait satu sama lain lebih dekat dengan hewan lain yang dicirikan oleh kesamaan dalam morfologi dan urutan RNA. Sebaliknya, hewan yang ditunjukkan di bagian yang berbeda dari diagram dianggap multiselularitas dan tingkat spesialisasi sel yang terbatas menjadi ciri spons. Spons tidak memiliki bentuk tubuh yang terorganisir dan tidak memiliki jaringan sejati.
Jaringan sejati dalam dua lapisan ditemukan pada Cnidaria dan Ctenoopra. Jaringan sejati dalam tiga lapisan dan simetri bilateral mencirikan semua filum hewan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Z. Mangge, saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A dan saya dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Kita bahas pertama yaitu karakteristik invertebrasi. Meskipun akan sulit bagi kita jika untuk melihat banyak perbedaan antara kerang dan gurita, mereka diklasifikasikan dalam filum yang sama. Invertebrata dewasa ini menunjukkan keragaman morfologi yang sangat luar biasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hewan vertebrata itu yaitu hewan yang memiliki tulang punggung, dan hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Contohnya untuk hewan vertebrata itu yaitu misalnya ayam, kambing, kucing, dan lain-lain. Dan kalau untuk hewan invertebrata itu misalnya ada siput, ada cacing, ada lintah, ada cumi-cumi, ada gurita, dan lain-lain. Pada materi invertebrata kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan seperti misalnya yang pertama ada karakteristik invertebrasi, kemudian ada simetri, ada segmentasi, ada dukungan tubuh, dan ada juga sistem-sistem tubuh pada hewan-hewan invertebrata maupun vertebrata, seperti misalnya sistem peredaran, pernafasan, respirasi, sistem saraf, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi pada hewan mengacu pada tubuh yang terdiri dari serangkaian unit serupa yang berulang. Kemudian segmentasi ini terlihat dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu pada cacing tanah. Dalam filum Arthropoda itu bagaimanapun segmen mungkin terlihat berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Pada Arthropoda seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi, di perpaduan segmen anterior telah menghasilkan struktur besar yang mencakup daerah kepala dan dada hewan. Selanjutnya ada sistem tubuh pada hewan vertebrata maupun invertebrata. Misalnya yaitu sistem pernapasan dan peredaran darah. Hewan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 sebagai produk sampingan dari metabolisme. Oleh karena itu, karbon dioksida dalam darah harus bertukar dengan gen O2 dari lingkungan. Selanjutnya adalah sistem pencernaan dan ekskresi. Dalam spons, pencernaan terjadi di dalam sel-sel individu. Dalam Cnidaria, ruang pusat dengan satu lubang berfungsi sebagai sistem pencernaan. Kebanyakan invertebrata lain, bagaimanapun, memiliki saluran pencernaan atau usus yang mengalir melalui tubuh mereka. Pada hewan-hewan ini, makanan dimasukkan ke dalam usus dan nutrisinya diserap oleh sel-sel usus yang melapis usus dalam, yaitu pembuatan dan pengembangan. Perkembangan hewan multiseluler dari sel telur adalah proses yang benar-benar luar biasa. Setiap sel pada hewan memiliki set gen yang digunakan untuk membangun hewan. Namun hewan memiliki banyak jenis sel yang berbeda. Dari sel telur yang telah dibuahi muncul sejumlah besar sel triliun sel pada manusia yang secara konsisten, yaitu memunculkan ciri-ciri struktural tubuh hewan. Yang pertama itu pembuatan dan perkembangan awal. Pada hewan, pembuahan adalah penyatuan gamet betina dan jantan, yaitu membentuk zigot. Fertilisasi menghasilkan kombinasi set kromosom apriolid dan individu menjadi zigot di diploid tunggal. Gamit pada sebagian besar spesies hewan sel sperma yang ditunjukkan pada gambar 32 atau 11 dikhususkan untuk gerakan sangat meramping dan kecil. Kepala sperma mengandung kromosom dan ekor
sperma, terdiri dari flagel panjang telur. Biasanya berukuran besar karena memiliki simpanan besar sitoplasma dan kuning telur. Ukuran telur yang dihasilkan oleh spesies tertentu tampaknya bergantung pada berapa lama persediaan makanan dalam kuning telur harus bertahan. Untuk hewan air di embrio mulai makan sendiri lebih awal. Telurnya kecil dan kuningnya sedikit. Sebaliknya embrio burung harus hidup di kuning telur sampai menetas dalam telur ini. Volume kuning telur pembentukan pada awal pembuahan, membran sel sperma menyatu dengan membran sel telur dan inti sperma. Memasuki sitoplasma telur, fungsi membran sel telur dan sperma menyebabkan perubahan listrik pada membran telur yang menghalangi sel telur oleh sel sperma lainnya. Nukleus sperma bergabung dengan nukleus telur untuk membentuk nukleus diploid. Dari zigot terbentuk replikasi DNA dimulai dengan pembelahan sel pertama segera menyusul. Pembelahan dan formasi blastula, rangkaian pembelahan sel yang terjadi segera setelah pembuahan disebut pembelahan dan menunjukkan bahwa pembelahan berlangsung. Jumlah sel bertambah dari 2 menjadi 4, lalu menjadi 8 dan selama pembelahan mitos dengan cepat meningkatkan jumlah sel, tetapi ukuran sel tidak bertambah dengan demikian. Pembelahan menghasilkan sel-sel individu yang lebih kecil dan lebih kecil. Pembelahan meningkatkan rasio luas permukaan terhadap volume setiap sel, yang meningkatkan pertukaran gas dan interaksi lingkungan lainnya. Pada sebagian besar spesies pembelahan menghasilkan massa berbentuk resepberi dari 16 sehingga 64 sel, seperti yang ditujukan pada rangka. Seiring bertambahnya jumlah sel yang membelah, massa menjadi bola sel berongga yang disebut blastula ditujukan pada rangka tengah. Blastula disebut blastosil (blastoesi) dan organonesis pada awal tahap perkembangan berikutnya yang ditujukan pada gambar 32-13. Area blastula mulai runtuh ke dalam seperti yang ditujukan pada rangka, dan reorganisasi sel blastula berongga dimulai dengan pergerakan sel ke dalam di salah satu ujung blastula. Proses ini yang disebut blastula mengubah blastula menjadi embrio berlapis-lapis yang disebut blastula. Ditunjukkan pada langkah granulasi ditandai dengan perubahan bentuk sel dan cara berinteraksi satu sama lain. Saat lipatan ke dalam berlanjut, embrio yang sekarang berbentuk cangkir membesar dan rongga yang dalam yang disebut ercenetron atau usus terbuka akertron disebut blastopore. Lapisan luar blastula adalah garmer luar. Ektodrom menunjukkan dengan warna biru. Pada langkah endodrom, lapisan germinal bagian dalam ditunjukkan dengan warna kuning di sebagian besar filum. Gastrula dapat menjadi struktur 2 lapisan. Seiring perkembangan berlangsung, lapisan ketiga mesodrem dibentuk di antara endodrem dan ekodrem. Setiap lapisan germinal yang terbentuk selama gastrulasi berkembang menjadi organ dalam proses yang tersebut. Organisis endodrem membentuk lapisan sistem kemi, sistem reproduksi, dan bagian besar saluran pencernaan. Itu juga membentuk pankreas, hati, paru-paru, dan insang. Ektodrom membentuk lapisan luar kulit, rambut, kuku, dan sistem saraf. Mesodrem membentuk pola pengembangan.
Pola yang berasal dari pembelahan dan pembentukan fitur tubuh rencana ditemukan di film hewan yang berbeda adalah petunjuk untuk sejarah filogenetik organisme. Jenis rongga tubuh hewan seperti cacing pipih yang tidak memiliki rongga tubuh disebut aslomata. Bagian dalam hewan itu pada ditujukan pada gambar 3 sampai dengan 14A. Asus endodermal ditunjukkan dengan warna kuning dan menutup luar hewan ditunjukkan dengan warna biru dihubungkan oleh jaringan padat mesodrem. Namun sebagian besar film hewan memiliki rongga tubuh yang memisahkan saluran pencernaan mereka dari dinding luar tubuh. Dalam kelompok ini pada perbedaan pada beberapa pleiding rotivera dan cacing gelang mesodrem melapisi bagian dalam celom tetapi tidak mengelilingi bagian luar usus endokrin sebuah rongga yang tidak sepenuhnya dilapisi oleh modestrom disebut pseudocolem yang berarti rongga tubuh palsu. Cacing gelang memiliki prosdometa seperti yang ditunjukkan pada gambar 32 sampai dengan 14. Dengan demikian disebut produslomata. Pada produsen melapisi rongga tubuh yang berisi cairan dan usus endodermik suspensi dalam cairan ini. Sebuah rongga yang sepenuh dilapisi oleh mesodrem disebut kelom seperti yang ditunjukkan pada gambar 32 sampai dengan 14. Hewan yang memiliki selom disebut prostostom yang berarti mulut pertama. Banyak prostostom mengalami pembelahan spiral di mana sel-sel membelah dalam susunan spiral. Pada embrio berkembang menjadi anus dan lubang kedua di ujung arkonetron yang lain menjadi mulut. Organisme ini disebut deuterostoma yang berarti mulut kedua. Sebagian besar deuterostom mengalami pembelahan radial di mana pembelahan sel sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu dari suatu kutub blastula ke kutub lainnya. Protostom dan endotostrom juga berbeda dalam beberapa awal yang sel menjadi spesialisasi embrio. Jika sel-sel dari beberapa embrio protostom berpisah pada tahapan perkembangan celom. Cara celom terbentuk di banyak protostomia berada dari cara celom terbentuk di banyak destrostom. Gambar 32 sampai 15 menunjukkan pembentukan selom pada prostostom. Sel yang terletak di persimpangan endodrom dan ektodrom bergerak menunjukkan bagian dalam blastula. Pembelahan secepat dari tesis ditampilkan dengan warna merah muda di blastosol membentuk mesodrom. Mesodrem kemudian menyebar dan membelah untuk membentuk celom. Pembentukan proselum dan disebut siklosel rongga tubuh terbelah. Pembentukan selom pada deuterostom mesodrem berbentuk ketika sel yang melapisi bagian dorsal atau atas bagian mulai membelah dan